hutang-hutang atas orang-orang yang sudah meninggal, maka wajib untuk disahur, ditunaikan, ditutupi, diselesaikan. Dan juga riwayat yang lain dari Aisyah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat sebanyak 13 rakaat pada malam hari. Beliau mengerjakan sholat witir pada malam itu sebanyak 5 rakaat. Tidak beliau duduk, yakni bertasyahud dan bersalam pada rakaat manapun kecuali yang terakhir, tasyahud akhir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، بارك الله فيكم جميعا، وثبتنا الله وإياكم على الإيمان والإسلام وعلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Maka kita memuji dan menyanjungnya. Berbagai macam nikmat-nikmat telah kita dapatkan. Maka yang terpenting untuk kita semua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Maka syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama menyatakan ada syukur yang bersifat wajib, disebut dengan asyukrul wajib. Demikian pula ada asyukrul mustahab, yakni syukur yang bersifat sunnah.
Adapun syukur wajib, maka kita berusaha untuk menegakkan ketaatan kita kepada Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Iqamatut ta'ah lil mun'im, menegakkan ketaatan kita kepada Allah sang pemberi nikmat. Maka tentu kita syukur kepada Allah dengan menegakkan ketaatan kita kepada Allah, maka harus disertai dengan ilmu. Maka ketaatan sebuah ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka tentu kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Imam Tabi'in Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, karena ilmu yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah, dan seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita perbuat akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka al-ilmu hujjah lana, Al-Quran was sunnah adalah hujjah lana. Ilmu minal kitab was sunnah akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Ta'ala, akan menjadi bukti, akan menjadi saksi dan pembela kita di hadapan Allah, jika memang itu kita amalkan dalam bentuk na'am kita bersyukur, syukur wajib, menjalankan ketaatan kita kepada Allah SWT. Adapun syukur sunnah mustahabbah adalah kita tetap kita istiqamah melakukan amal-amal ibadah yang paling afdal setelah kita melakukan yakni kewajiban atau ketaatan yang bersifat wajib. Sebagaimana Rasul mengatakan, afdalus shalah ba'dal maktubah shalatul lail, seutama-utama ibadah setelah yang wajib adalah shalatul lail. Maka kita ketahui, maka salat lail yang disebut dengan tahajud, atau terlebih ketika di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, salatul tarawih, maka memiliki keutamaan yang agung dan mulia sebagai bentuk syukur kita yang dianjurkan dan yang sunnah, maka menutupi, menyempurnakan dari syukur kita yang kurang. Rasulullah SAW sampai kaki beliau bengkak karena beliau ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Demikian pula kita di bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa wajib, akan tapi pula kita tidak melupakan ibadah puasa sunnah yang memang menjadi seutama-utama ibadah saum kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Disebut dengan puasa Asyura, maka disempurnakan sebagai bentuk kita menyelisihi, karena memang Yaum Asyura, hari-hari yang diagungkan, dimuliakan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasara, maka kita puasa Yaum Tasu'a. Dan dengannya Allah tidak akan pernah mengazab apabila hamba-hamba itu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan sore hari ini kajian kita lanjutkan, adalah kajian yang bersifat kelanjutan yang berkesinambungan, adalah kitab Taysirul Alam sebagai kitab syarah kitab Umdatul Ahkam, kitab Siyam, bab tentang puasa. Al-hadits as-sabi' wa thamanun ba'da al-mi'ah, hadis yang nomor 187. An Aisyah, dari Aisyah, min ummahatil mu'minin, dari ibu-ibu kaum mukminin, dan termasuk pula di antara istri Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW
beliau memiliki panggilan yang begitu romantis dan mesra. Ya Humaira, wahai istriku wanita yang memiliki pipi yang merah. Itu di antara panggilan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Panggilan romantis adalah panggilan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita sebagai umatnya dan sebagai bentuk penghargaan dan kemuliaan kepada para istri-istri kita. Ya Humaira radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa, kata Rasulullah, mata, dia wafat, dia mati, wa alaihi, adapun orang yang dia tadi mati, wafat, maka dia punya tanggungan siyamun, puasa. Bagaimana keadaan orang yang dia mati, dia wafat, sementara dia punya tanggungan, punya hutang puasa? Siapa kemudian yang menanggung? Shoma anhu waliyuh. Maka wajib bagi ahli warisnya, walinya, maka memuasakannya. Artinya apa? Menggantikan puasa yang menjadi tanggung jawab puasa orang telah meninggal. Wa akhrajahu Abu Dawud, dan telah dikeluarkan hadis ini dari Imam Abu Dawud. Waqala, dan Imam Abu Dawud berkata, hadza, yang dimaksudkan, kata Imam Abu Dawud, orang yang dia mati punya tanggung jawab puasa, maka yang menanggung kewajiban tunggakan puasa adalah ahli warisnya. Tetapi kata Imam Abu Dawud, ada fin nadri khasatan, artinya puasa nadr secara khusus. Jadi itu yang dijelaskan oleh Abu Dawud. Wa huwa qaulu Ahmad ibnu Hanbal, dan ini pula pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Qala Ibnu Adi, yakni Daqiqil Aid. Adapun perkataan Imam Abu Dawud, maka diberikan komentar oleh Imam Daqiqil Aid. Laisa hadzal hadits mimma ittafaqa asy-syaykhan alaih. Maka hadis yang disebutkan Imam Abu Dawud itu, atau ini, tidaklah disepakati oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Nah, ada pun sebenarnya pula disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Taysirul Alam Umdatul Ahkam, dikeluarkan pula Imam Bukhari, bab man mata wa alaihi shaum. Jadi kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, maka di sana ada bab barang siapa yang meninggal, maka atasnya ada tanggung jawab puasa, tanggungan puasa. Juga disebutkan pula dalam syarahnya Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah. Hadis ini pula juga disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, fis shaum, bab qada'is shaum 'anil mayyit, bab tentang apa? Menyauri puasa atau menggantikan puasa dari puasa orang yang meninggal. Demikian pula diberikan penjelasan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim atau disebut dengan Al-Manhaj. Nah, diriwayatkan pula Abu Dawud dalam fis shaum, bab fi man mata alaihi shaum, bab tentang orang-orang yang meninggal punya tanggungan puasa. Demikian pula Imam An-Nasa'i di dalam sunannya juga menyebutkan dalam fis shaum, bab shaum al-wali anil mayyit, bab puasanya wali, artinya ahli waris dari yang sudah meninggal. Juga demikian pula diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Nah, al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini, yaitu hadis tentang apa tadi? Barang siapa yang meninggal, wafat, mati, dan baginya punya tanggungan tunggakan puasa, maka yang puasakan, yang wajib menutupi, yang wajib untuk menanggung
yakni menyelesaikan tanggungan puasa terus qadanya adalah ahli waris atau walinya. Hutang-hutang atas orang-orang yang sudah meninggal maka wajib untuk disahur, ditunaikan, ditutupi, diselesaikan. Maka sama saja hutang-hutang orang yang sudah meninggal tadi, apakah itu hutang urusannya berkaitan dengan Allah, Maha tinggi Allah, seperti zakat. Seandainya orang itu dia meninggal, nah ada tanggungan zakatul mal yang dia belum sempat tunaikan, yang memang itu sudah mencapai persyaratan wajibnya dikeluarkan zakatul mal. Maka diantaranya apa? Karena sudah satu nisab, juga yang kedua apa? Sudah 1 tahun, sudah masuk haul, dan itu dimiliki. Ternyata sebelum dia dibayarkan dan diberikan hak kepada orang berhak menerima zakat, sudah keburu meninggal, maka wajib tetap walinya apa? Ditunaikan, ya, walinya wajib apa? Menunaikannya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai itu diwaris ya. Jangan. Itu kalau memang itu sudah tanggungan si mayit, karena memang dia tadinya menjadi muzakki, orang yang berhak membayar zakat, belum sempat dibayarkan, sudah meninggal, maka juga harus ditunaikan. Demikian pula seperti puasa. Atau hutang-hutang itu yang berkaitan dengan sesama manusia. Semisal dia punya tanggungan hutang, ya, janji-janji, wasiat, ya, yang memang ada terkait seperti itu. Seperti pula hutang-hutang yang bersifat harta. Nah, maka yang paling afdal menunaikannya adalah ya memang dia adalah walinya atau disebut ahli warisnya. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka untuk ini telah bersabda Rasulullah, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal dan baginya ada tanggung jawab berpuasa, shoma anhu waliyuh, maka memuasakan dari tanggung jawab puasa, tunggakan diri adalah walinya. Artinya apa? Seperti kita misal bahasa kita ada wali santri, ya kan? Tapi yang dimaksudkan di sini orang yang masih ada hubungan darah, termasuk ahli waris. Ma yu'khadhu minal hadits, ma yu'khadhu minal hadits, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Zahirul hadithi wujubu qada'is siyam 'anil mayyit. Zahir hadis artinya lafaz hadis yang zahir nampak wajib mengqadha puasa dari mayit. Apakah itu puasa wajib terutama Ramadan? Sama saja, atau puasa nazar, itu zahir hadis. Wajiban, ataukah itu puasa wajib? Ya asal syar', dan itu asal syariat dari puasa Ramadan. Memang asalnya sebagaimana ayat, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan. Artinya apa? Dia tahu kalau itu bulan Ramadan, dan hukum asal Ramadan adalah bulan puasa, ya. Maka faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa menyaksikan bahwa itu bulan Ramadan, maka adalah dia berpuasa. Kecuali bukan orang yang lagi safar karena ada rukhsah, asalnya memang dia tetap puasa. Kecuali pula bukan orang yang sakit, asalnya juga dia wajib puasa karena adanya rukhsah dan sebab-sebab sakit yang jikalau dia puasa menjadikan terlambatnya kesembuhan dia, semakin parah sakit dia, ya, maka di situ baru ada rukhsah, keringanan, tidak berpuasa. Demikian pula yang safar,
karena dikhawatirkan, karena as-safru qit'atun minal adzab, karena safar itu adalah sepotong dari siksa. Kalau dia harus puasa, ya, mungkin dia semakin lemah untuk melakukan kewajiban tanggung jawab yang lain. Sebagaimana ketika di masa Rasulullah jihad, harus menghadapi orang kafir, kalau puasa membeberkan, maka justru ketika itu dia berbuka. Nah, itu zahir hadis. Khilafan li taqyid Abi Dawud. Maka tentu ini berbeda kepada apa yang dibatasi Abu Dawud tadi. Kalau Imam Abu Dawud tadi menyebutkan apa? Yang wajib diqadha, orang yang sudah mati yang mengqadhakan itu ahli warisnya hanya puasa nafas. Maka tadi disebutkan apa? Seperti itu. Jadi beda. Wa dzakara Ibnu Daqiqil 'Aid anna ilhaqa ghairu as-sawm bihi huwa min babil qiyas wa laysa fi hadzal hadits an-nass 'alaihi. Imam Daqiq Ibnu Daqiqil 'Aid telah menyebutkan sesungguhnya bahwa ketika memasukkan selain berpuasa, artinya bahwa walinya itu harus mengqadha, punya tanggungan gitu, dimasukkan yang lain seperti apa misal, dan itu sebagai bab untuk mengkias, menganalogikan ya, kalau ini padahal puasa kan, tapi sementara memasukkan kias yang lain seperti sholat juga harus diqadha. Paham? Ada kan yang punya pemahaman begitu? Jadi misalkan orang tuanya sakit selama sekian, oh berarti sholat itu kan wajib, dia tidak sholat, berarti harus mengqadhakan, harus apa? Menyaur berarti walinya. Maka dibantah sama Imam Ibnu Daqiqil 'Aid, walaysa fi hadzal hadits an-nass 'alaih. Maka yang seperti ini tidak ada dalam hadis ini nas atasnya. Tak boleh dia menkiaskan dengan yang lainnya, dikiaskan dengan hadis ini bab puasa. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi sholat nggak perlu, nggak ada orang qadha sholat itu, nggak ada. Ya, yang ada qadha waktu sholat. Misal orang itu mestinya dia sholat sesuai dengan waktu. Subuh mestinya dia bangun, qadarullah kebablas jam 7 pagi baru bangun. Kenapa? Karena dia nggak mendengar azan, tidak ada pula orang yang membangunkan dia. Ini namanya kan terlewatkan dari waktu yang semestinya. Maka posisinya seperti ini, maka ketika dia bangun, maka dia segera sholat subuh. Kenapa? Karena dia uzur dengan unsur yang bukan kesengajaan dia, bukan karena sebab ikhtiar dia. Ini namanya qadha waktu. Niatnya dia bukan nawaitu qadha sholatul fajr, bukan. Ya dia sholat subuh saja. Ya, jadi seperti itu. Artinya hukum asal tidak ada qadha sholat wajib. Enggak ada ya? Enggak ada. Yang ada itu kalau sholat tentang waktu ya jamak, tentang bilangan rakaat qasar, itu ada persyaratan. Ya, enggak ada karena dia safar dirapel. Misalkan saja berangkat dia sebelum zuhur pagi, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib, nanti sampainya isya katanya bisa diqadha rapel. Ini tidak ada dalam syariat. Walaupun ada mungkin pemahaman dari salah satu mazhab, tapi ini ada yakni pendapat yang marjuh, tidak berdasarkan dalil, tidak ada dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin, para a'immatus salaf. Kalau yang seperti ini gimana kalau ada mazhab pendapat yang membolehkan seperti itu? Jika pendapat itu menyelisih Rasulullah dalil-dalil syar'i, maka pendapat itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena bahwa al-haqqu iqamatul hujjah, kebenaran itu ditegakkannya dalil, bukan semata-mata pendapat. Ya, pendapat siapapun itu, maka apabila bertentangan dengan
dalil-dalil kebenaran, maka itu tidak bisa digunakan. Sebagaimana perkataan siapa? Imam Malik. Ya, artinya apa? Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khad wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapapun dia setelah Rasulullah. Bahkan beliau menyebut saya Imam Malik. Kita tahu Imam Malik siapa? Imamnya negeri Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi gurunya para imam. Maka tidak ada siapapun ya melainkan pendapatnya bisa diambil, bisa pula ditolak, kecuali kalau dia berdasarkan na'am hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian gampang-gampang kias. Maka kias ini memang itu akan bisa menjadi hujjah apabila tidak bertentangan dengan asal tadi. Sama. Jadi kadang ada orang memahami hukum nakli itu bukan dua, bukan hanya Quran Sunnah, ada ijma qiyas katanya. Tapi ingat namanya ijma, kesepakatan itu awalnya namanya ijma sahabi, kesepakatan para sahabat. Seperti apa contohnya? Pembukuan Al-Quran dari satu mushaf di awal dari masa Abu Bakar, namanya ijma sahabi, itu hujjah. Nah, sebagaimana pula adzan 2 kali waktu itu di masa Utsman, ketika yakni ketika sholatul Jumat. Maka waktu itu di masa Utsman dan butuhnya itu dan tidak ada yang menyelisih di antara sahabat, maka ijma apabila memang sesuai dengan ilat yang ada. Kenapa waktu itu kok Utsman butuh dengan adzan 2 kali, dan itu dilakukan untuk di Haramin Asy-Syarifin. Itu contoh. Kalaupun kemudian ijma' yang ulama asriyah, yakni kesepakatan ulama di masa kini, anggaplah itu disebut dengan dhahaba jumhur ulama, misal pendapat mayoritas ulama, maka itu belum tentu sebuah kebenaran. Bisa dikalahkan dengan satu pendapat imam mujtahidin apabila imam itu berdasarkan dalil yang kuat. Nah, jadi tidak mesti pendapat jumhur ulama dalam bab fikih mesti kuat dan mesti menang, tidak. Dan banyak dicontohkan dalam perkara itu. Jadi jadi seperti itu. Adapun kias itu juga dipakai. Contoh misalnya apa? Jadi jangan kemudian karena tidak suka dengan sebuah profil orang yang memang mereka itu mengatakan sebuah kebenaran, ini model orang-orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, misal begitu, ya, akhirnya menganalogikannya salah, ya. Apa contoh? Bayar zakat fitr, zakatul fitr atau zakat fitrah yang kita kenal. Kan Rasulullah yang mengatakan apa? Farada Rasulullah SAW zakatul fitr sa'an min sya'ir, min zabib, min at-tamr, ya, satu sok dari makanan pokok di waktu itu. Bisa gandum, bisa zabib, bisa pula kurma. Memang di masa itu begitu. Sehingga kesimpulannya apa? Bayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Nah, disebutkan para ulama bahwa makanan pokok itu bagaimana di negeri setempat. Bisa jadi mungkin ada sebuah negeri, sebuah daerah, makanan pokok ternyata sagu. Ya berarti sagu zakat fitrahnya. Seandainya itu masih seperti itu dan belum berubah. Misalkan pula kita masih ingat di Madura dengan jagung, ya kan? Kalau kemudian di Saudi itu bisa jadi dengan, kalau kita gantung ya masih. Tapi kata Syekh bin Baz, tanpa pula syakka fi bahwa al-bur atau disebut pula yakni kantum atau kemudian beras yang hari ini itu adalah
makanan pokok di Saudi. Jadi seperti kalau kita di Indonesia apa? Beras. Itu kias dan itu dibenarkan. Kenapa? Asalnya seperti itu. Maka itu masuk. Jadi jangan kemudian dikit-dikit tadi zakat fitrah pakai beras tidak dong. Ya enggak begitu. Ya, karena apa? Itu kias yang tepat sesuai dengan asal. Karena ada syarat bahwa kias itu bisa dipakai apabila sesuai tidak benar dengan asal. Asal lafaz, asal dalil yang qat'i tadi. Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian hadis ini dikiaskan dengan selain puasa. Ya, jadi jangan. Kemudian faedah hadis berikutnya, maka sesungguhnya yang mempuasakan adalah walinya yang menggantikan puasa. Artinya annalladzi yatawalla shiyam, sesungguhnya punya tanggung jawab untuk menggantikan puasa, wa huwa waliyyu, maka itu walinya, anaknya si mayit, ya, istrinya, ya, dan yang lain. Kalau tidak ada yang pokok, berikutnya samping kanan samping kiri. Wal muradu bihi al warid alladhi intafa bi mukhalafatih. Yang waliyu adalah pewaris yang memanfaatkan sesuatu yang telah ditinggal oleh yang meninggal. Itu namanya waliyu. Ya. Maka di antara kewajiban yang harus ditegakkan dari kewajiban itu, ya qadha, tentu hutang dari atau kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, walaupun di sini ada disebutkan tentang hadis ini, ada sebuah tambahan panjang sebenarnya kalau penjelasan ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Orang yang telah meninggal, yang dia punya tanggungan puasa, memang terjadi khilaf di antara para ulama. Dan siapa yang mempuasakan? Apakah yang mempuasakan mutlak harus ahli warisnya? Minimal ada 3 pendapat. Minimal ada 3 pendapat. Apakah tetap harus disaur puasanya? Pendapat yang pertama, la yusamu anhu, maka tidak diganti puasanya. Apakah itu puasa nadar atau tidak pula itu puasa qadha? Ini pendapat ulama yang pertama. Tidak ada, harus diganti. Sudah meninggal ya sudah. Baik waktu itu dia pernah punya nadar puasa atau dia pernah tanggungan Ramadan. Nah, ini pendapat siapa? Abu Hanifah, dan termasuk sahabat-sahabat Abu Hanifah. Demikian pula pendapat Imam Malik dan zahir pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, termasuk karena mereka punya hujah. Walaupun orang itu sudah meninggal pernah punya tanggungan puasa nazar, punya tanggungan puasa wajib Ramadan, tidak wajib dipuasakan. Karena firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Mungkin yang zaman sekarang juga ada ya pendapat seperti itu. Ya, tidaklah bagi seseorang itu mendapatkan pahala kecuali apa yang dia pernah usahakan. Ya sudah meninggal, ya gimana lagi? Ya. Dan sabda Nabi, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia sudah meninggal, ya sudah putus. Kecuali 3, sedekah jariyah yang akan pahalanya mengalir walaupun dia sudah meninggal, ilmu yang bisa diambil manfaat, ilmu Quran, sunnah, diajarkan kebaikan-kebaikan dari ilmu,
atau anak-anak yang saleh dan salihah yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Ini hadis yang dijadikan hujjah oleh pendapat para imam yang orang sudah meninggal walaupun punya tanggung jawab puasa nadar atau Ramadan tidak perlu. Jadi seperti itu. Juga ada sebuah riwayat walaupun ini la yasih, tapi sayang riwayatnya dhaif ya, yang dijadikan hujjah itu. Nah, ini seperti itu. Iya. Jadi tidak dipuasakan. Saya nggak bacakan riwayat-riwayat yang dijadikan hujjah tapi dhaif, tidak saya bacakan. Nah, adapun pendapat imam yang kedua, kalau orang itu meninggal punya tanggung jawab puasa, hanya puasa nazar. Oh, ini pendapat apa? Yang dipuasakan puasa nazar dan qadha Ramadan pula. Ini bertentangan, berbeda dengan pendapat pertama. Ini pendapat Imam Abu Thawr dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat dia, dan itu biasa. Dan dipilih pula Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan di antara para ulama hadis termasuk pula Imam Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah. Berpendapat dengan mana? Sebagaimana hadis yang kita lagi bahas. Barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggung jawab puasa, maka yang mempuasakan ahli warisnya. Juga ada Ibnu Abbas, datang seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sementara ibuku punya puasa, tanggung jawab puasa sebulan." Coba. Atau dia punya tanggungan puasa nazar, apakah aku wajib untuk menggantinya ya Rasul? Nabi mengatakan na'am. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera ditunaikan. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini pendapat yang kedua. Tetap hadis Buraidah juga begitu. Kata Buraidah, ketika aku duduk bersama Nabi, di sisi Nabi, tiba-tiba datang seorang wanita, "Ya Rasulullah, ya, apakah aku harus memberikan sedekah atas ibuku?" Ya. Dan sementara dia telah meninggal. Nabi mengatakan, "Wajib. Maka engkau wajib mendapatkan pahala. Wajib kemudian menunaikannya atasmu adalah ahli waris." "Ya Rasulullah, jika kemudian ibuku yang telah meninggal punya puasa sebulan, apakah kau juga mempuasakannya?" Nabi menjawab, "Sumi anha, puasakan." Ini hadis juga sahih oleh Muslim dan Tirmidzi. Juga hadis Ibnu Abbas tentang puasa nazar. Juga puasa wajib Ramadan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia menyebutkan tentang ibunya pula. Mereka menjawab. Jadi kalau yang pertama tadi mengatakan apa? Tidak perlu diqadha, baik puasa nazar, puasa kewajiban qadha Ramadan. Berdalilkan apa tadi? Ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39 tadi. Bi anna alladhi anzala hadhihi al-ayah, dan sesungguhnya telah turun ayat ini, huwa alladhi anzala qawlu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Nah, ya kan? Jadi setelah wasiat yang diwasiatkan tentang atau hutang. Nah, itu ditafsirkan itu. Kalau hutang si mati kan harus ditunaikan, itu hutang. Lebih hutang kepada Allah. Waqad sama Nabi asyamu dainan. Nabi menamakan bahwa puasa itu hutang, ya kan? Maka di sini laisal insanu illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali diusahakan, dan tidak hukum Allah dan Rasulnya anullahu man sa'a ghairu an wasum min jumlah dzalik. Artinya itu termasuk. Demikian pula mereka menjauh dengan hadis idza mata ibnu adam in qata amalu
Ini tidak berkaitan dengan permasalahan kita. Li'anna fi inqita' amal mayyit. Ini yang terputus ya amalan orang yang sudah meninggal. Wa laysa fi inqita' fihi inqita' amal ghairah an wala man minhu. Jadi bukan yang terputus itu amal yang selainnya, sebagaimana yaitu hutang tadi. Dan kemudian tidak berarti tertahan atau tercegah. Jadi seperti itu. Adapun pendapat imam yang ketiga, yusamu anhum nadhr tuna qada Ramadan. Yang dipuasakan itu hanya apabila dia punya hutang puasa nadhr, bukan qada puasa Ramadan. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahuyah, wa Abu Ubaid wal Layth. Nah, mana yang rajih? Mana yang kuat dari pendapat yang ketiga tadi? Maka anna yusamu anil mayyit al-qada' wan nadhr mutlaqan, kata muallif. Tetap ya? Jadi itu. Maka kesimpulannya, pada sesungguhnya orang yang meninggal dia punya tanggungan puasa, maka tidak terlepas minimal dari salah satu tiga keadaan. Misal uzur dia terus menerus. Jadi orang yang sakit, ayat menyebutkan apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia dalam keadaan apa? Sakit, safar, maka hendaklah dia mengganti pada yang lain. Sementara dia sakit terus menerus, lanjut sakitnya, tidak ada lagi sehat untuk bisa mengqadha. Bisa dipahami? Atau orang safar juga terus menerus. Emang kalau dalam seperti ini dan belum ada kesempatan, udurnya begitu, bukan dibuat-buat terus. Safar, harus pokoknya. Ya, dapat udur dia kan? Nah, posisinya seperti ini sampai dia meninggal. Wa huwa ghairu qadir ala qada'i. Tidak ada. Maka bagaimana? Fahadha la syai'un alaihi wala ala warasatihi wala fitar, yakni fitar katihi la yasya wala it'am. Maka berarti seperti ini posisinya, maka tidak ada tanggung jawab atas dia ataupun tanggung jawab atas siapa? Atas ahli warisnya. Baik pula apa yang ditinggalkannya puasa dan tidak pula memberi makan. Ini dalam Majmu' Syarhul Mu'adzab. Dan ayat menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kepada hambanya di luar batas kesanggupannya, karena terus menerus. Ya, beda posisinya orang sudah ada kesempatan mengqadha, tidak diqadha-qadha. Ya, nah, ini berarti punya tanggungan dia. Yang kedua, ayyazula udhruhu wa yatamakkan min qada'i Ramadan wa la yaqdi'u hatta yamut fa yusamu anhu. Sudah hilang uzur dia dan memungkinkan baginya mengqadha Ramadan, tapi tidak diqadha-qadha sampai akhirnya meninggal, maka kewajiban walinya harus mempuasakan. Ini posisinya ya, paham ya? Yang kedua. Yang ketiga, ayyamuta walaihi nadhr fa yasub'an wa rasata. Dia wafat punya tanggungan nadhr, maka juga ahli warisnya dia mempuasakannya. Ya, jadi seperti itu. Adapun kemudian juga faedah yang diberikan tentang hadis tadi, man mata walaihi siyam sawma an waliyuh, khabar bimakna al-amr wa taqdiruhu falyasum an waliyuh. Wa hadzal amr linatab, sebenarnya perintah di sini mengantarkan, bukan wajib. La lil ijab indal jumhur. Ini pendapat jumhur, bukan wajib. Khilafan li ahli zahir. Ya, dan di sini pendapat jumhur dikuatkan dengan riwayat Bazzar, falyasum an waliyuh insya'a. Maka mempuasakanlah walinya jika dia mau. Dan ini pula sesuai dengan kaidah fa innal asal bara'atu dhimmah.
Sesungguhnya asal dia telah terlepas dari kewajiban. Semisal siapa misal kita melihat sebuah kemungkaran yang kita memang sudah punya kemampuan untuk menasihati, ya, tapi tetap tidak berubah, maka baru ada zimmah. Sudah bebas kewajiban tanggung jawab kita. Jadi seperti itu asal. Wa anal mukallaf ghairu multazim bi ada'i ma thabata fi dhammah ghairi illa bi dalil as-sarih. Sesungguhnya orang yang tadinya dibebani maka tidaklah mengharuskan untuk menunaikannya apa yang thabit, yang tetap di dalam tanggung jawab yang lainnya kecuali dengan dalil yang sahih. Jadi seperti itu ya. Jadi hanya bukan wajib indal jumhur. Kemudian yang kedua, man mata walihi shaum, barang siapa yang meninggal maka baginya punya tanggungan puasa. Siapa yang memuasakan, caranya begini, wasama anhu waliyuh rijalun bi adatil ayyam allati alaihi jaza dzalik. Misalkan dia punya tanggung jawab nazar, anggaplah nazar dan qada tadi, karena memang sebenarnya dia punya ada kesempatan tapi tidak akhirnya meninggalkan. Beda dengan begini, orang itu sakit, terus tanggung jawab dia, sakitnya dia hanya 5 hari misal, maka berarti tanggungannya 5 hari. Ketika setelah 5 hari meninggal, maka hari berikutnya nggak ada tanggung jawab. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah putus. Taklif itu sudah putus. Jadi tanggungannya berapa? 5 hari. Sesuai dengan adillah, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi 5 hari. Nah, caranya yang kedua tadi, ahli warisnya 5 orang, maka bisa satu ahli waris mempuasakan sehari, dibagi. Nah, jadi seperti itu. Wa amal it'amu fa in jama'a waliyuhu miskinan bi adadil ayyam allati alaihi wa ashba'ahum jazat. Kadzalika fa'ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kalaupun tidak mempuasakan, di sini ada yang juga menyebutkan sebagai muallif Sahih Fiqhus Sunnah wa adillatuha, ya, yakni Abu Malik Kamal Ibn Sayyid As-Salim, bisa untuk memberi makan. Dia tidak, karena apa tadi, kalau jumhur kan itu sunnah bukan wajib. Jadi bisa, kalau puasa kan berat, wali harus puasakan. Tadi yang termudah kalau ingin tetap puasa, ya pahalanya besar. Kalau puasa kan waktu puasa doanya makbul kan begitu. Nah, tapi rasanya berat. Mungkin karena wali-walinya semua sibuk kerja dan sebagainya, ya, tak mungkin. Bisa memberi makan sehingga dia kumpulkan, walinya mengumpulkan dari beberapa orang miskin sesuai dengan hari yang ditinggal. Kalau 5 hari, 5 hari memberi makan yang menyenangkan, dan ini jazatun, seperti apa dilakukan adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kembali pula tadi saya sampaikan tentang pendapat jumhur disebutkan di dalam kitab Al-Muhalla li Ibni Hazm. Nah, jadi seperti itu. Kemudian satu lagi, hadis satu lagi. Al-hadits ats-tsaminu wa tsamanun ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-188. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ada pula
ini sudah cetakan bahasa Arab, ternyata dari sisi i'rab salah. Ja'a rajulun ila nabiyyi, di sini tulisannya ila nabiyyi, coba. Jadi hanya mungkin penerbitnya. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seseorang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa laha shamu syahr, afa aqdihi anha. Ya Rasul, ibuku telah meninggal, dia punya tanggung jawab puasa sebulan, apakah aku wajib menyawirinya? Nabi menyatakan, law kana ala ummiki. Oh, ini rajul ya. Law kana ala ummika dainun akunta fa aqdiyahu anha. Seandainya ibumu punya hutang, ini digambarkan Nabi diberikan gambaran Nabi itu hutang duit ya, mal. Seandainya ibumu itu punya tanggungan, punya hutang, apakah engkau akan menyawiri? Maka dia jawab, qala na'am ya Rasul. Qala fadainullah ahaqqu ayyuqda. Maka tentu hutang kepada Allah ibumu itu maka lebih berhak kalian atau engkau sauri, engkau tutupi. Dalam riwayat yang lain, datang seorang wanita kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal, dia punya tanggungan puasa nazar, apakah aku juga mempuasakan? Maka dia menjawab, bagaimana pendapatmu jika ibumu juga punya hutang? Apakah engkau nyauri? Akana yu'addi dzalika anha, apakah kau tunaikan untuk itu darinya? Dia menjawab, na'am. Fasumi an ummik, maka puasalah engkau untuk ibumu. Kenapa? Punya tanggungan puasa maka telah terjadi dalam riwayat ini dua riwayat ya, seperti yang disebutkan tadi. Sebenarnya disebutkan secara umum tadi seperti itu. Kesimpulan bisa kita ambil, umumur riwayah, artinya keumuman riwayat yang pertama memberi faedah sesungguhnya puasa an-nasyam yakti anil mayyit, sungguh puasa qada atas mayyit, apakah nazar ataupun puasa wajib itu hukum asal seperti yang dijelaskan di awal tadi. Adapun riwayat yang kedua menjelaskan apa? Qada puasa karena apa yang telah dinazar bagi mayyit. Maka zahir sesungguhnya keduanya maka terjadi untuk seseorang laki dan wanita. Ya, dan sebagaimana ditunjukkan dengan dalil yang disebutkan. Sehingga tidaklah membatasi yang pertama kepada kedua, tapi bahkan itu berlaku tetap atas keumuman bagi keduanya. Jadi intinya kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi prinsipnya juga kesimpulannya sebagaimana di awal tadi seperti itu, bahwa qada rinciannya seperti yang disebutkan di awal, minimal ada bentuk 3 tadi ya. Jadi kalau memang itu terus menerus dan kemudian udurnya tidak ada kesempatan dia nyaur, kemudian dia meninggal, bebas dari memberi makan dan mengqada baik dirinya ataupun ahli waris. Tapi jika kemudian sudah ada kesempatan, udur sudah ada, maka berarti kewajiban bagi wali tetap mempuasakan, bisa dengan cara apa tadi? Jumlah banyak beberapa orang dari wali tadi satu-satu ataupun hanya memberi makan. Kenapa? Karena asal perintah fasama waliyuh, maka indal jumhur adalah annad, artinya apa? Hanya sebagai bentuk anjuran atau sunnah, bukan yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum jami'an, tentang kaifiyah salat qiyam Ramadan, salat tarawih Rasulullah SAW, sampailah bahwa tentang jumlah bilangan salat qiyamul lail maka tidak ada pembatasan secara mutlak, sebagaimana perkataan siapa? Imam Ibnu Abdul Bar di awal ya. Adapun untuk salat tarawih ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 20 rakaat tambah witir 3, ada pula 36, ada pula 41 ya. Nah, jadi
Dan apabila mereka mencukupkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan itu yang diambil oleh pendapat Syekh Albani, dan itu kata beliau adalah pendapat yang rajih, maka tidak mengapa. Tapi bukan berarti membid'ahkan, mentabdik bagi yang melaksanakan lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Yang perlu dibid'ahkan, sholatnya sudah 23 rakaat tapi 7 atau 10 menit. Itu perlu dan wajib bid'ah, karena tidak ada contoh. Dan na'udzubillah min dzalik, itu justru seakan-akan apa? Ya, menjelekkan syariat Allah Taala. Ya, bagaimana yang kita tahu salat itu al-musalli idza shalla yunaji rabbah. Karena orang itu ketika salat dia lagi bermunajat, berdialog dengan Rabbnya. Sementara na'udzubillah min dzalik. Maka ini sebagai tambih, bentuk peringatan, demikian pula nasihat supaya bukan melakukan ibadah kepada Allah itu dengan main-main. Semestinya dia justru beribadah kepada Allah, maka dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Ada ihsan di dalam ibadah. Artinya apa? Rasa takut, rindu, kecintaan dia kepada Allah Taala. Nah, dan ini tentunya. Adapun beberapa kaifiyah, cara pelaksanaan sholat tarawih dan termasuk witir di dalamnya yang pernah dilakukan Rasul, salah satunya sholat 13 rakaat diawali dengan mengerjakan 2 rakaat ringan, ya. Dan ini hadis sahih sebagaimana dari riwayat Zaid bin Khalid al-Juhani yang diriwayatkan Imam Muslim di sahihnya, ya. Jadi kata Zaid bin Khalid, aku pernah memperhatikan pelaksanaan salat Rasul pada malam hari. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat ringan. Ingat, jangan dipahami dengan kalimat shalla rakaatain khafifatain. Salat Rasul 2 rakaat itu ringan, jangan dikatakan cepat. Ya, Fatihahnya itu ringan, ya ringan. Ya, tetap sesuai dengan Rasul ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dipanjangkan. Ya, artinya apa? Yang mat ada panjang. Ya, jadi seperti itu. Sehingga ketika rukuk ya tumakninah, sujud maka menempel 7 anggota sujud. Demikian pula ketika i'tidal, bangun dari rukuk maka juga ada tumakninah. Itu maksudnya shalla rakaatain khafifatain. Kemudian setelah itu mengerjakan salat 2 rakaat panjang sekali. Masya Allah, ya. Lalu mengerjakan salat 2 rakaat yang lebih pendek dari 2 rakaat yang sebelumnya. Berikutnya Rasul mengerjakan salat 2 rakaat dan keduanya lebih pendek daripada kedua rakaat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat, keduanya lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan kedua lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Selanjutnya mengerjakan salat witir. Maka itu berjumlah 13 rakaat dengan 1 witir. Berarti 2 kali 6, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 tambah 1 witir. Ya, ini apa yang dilakukan Rasul. Enggak apa-apa. Nah, dan ini sunnah. Hadisnya sahih. Ada pula disebutkan hadis Aisyah. Ada Rasulullah SAW idza qama min al-lail. Ada Rasulullah bila berdiri pada saat malam hari mengerjakan salat, iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Ini tambahan ya untuk menambah yang kaifiyah tadi. Ini riwayat Muslim, ya, Abu Dawud dari Aisyah, termasuk pula juga dari sahabat Abu Hurairah. Kalau dari riwayat Abu Dawud, Rasul juga pernah melakukan salat qiyamul lail 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kali 4 8 tambah 5 witirnya. Ada witir tanpa tahiyat awal, kalau witirnya 5
mungkin kita belum pernah tunaikan ya. Jadi namanya sunnah yang banyak. Siapa lagi kalau kita tidak menghidupkannya? Suatu saat kita harus lakukan. Jika kita mungkin lakukan sendiri, bervariasi, dan itu adalah kebaikan. Nah, ya 8 rakaat dan terkadang bersalam pada setiap rakaat, mengerjakan salat 5 witir sekaligus dengan sekali tasyahud dan sekali salam atau 5 witir. Dan juga riwayat yang lain dari Aisyah, Rasulullah SAW mengerjakan salat sebanyak 13 rakaat pada malam hari. Beliau mengerjakan salat witir pada malam itu sebanyak 5 rakaat. Tidak beliau duduk, yakni bertasyahud dan bersalam pada rakaat manapun kecuali yang terakhir tasyahud akhir. Dan kalau duduk posisi setiap sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, yang hanya memiliki tasyahud satu, maka memang ada khilaf, tetapi pendapat yang terkuat sebagaimana hadis An-Nasai adalah dengan posisi duduk apa? Iftirash, bukan tawar. Dan posisi duduk iftirash dan tawar itu adalah sunnah. Sunnah ya. Jadi kalau wajib berat. Jadi seperti itu. Dan faedah pula tentang riwayat atau hadis kewajiban makmum mengikuti imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk ditaati dan diikuti, maka tidak mesti dalam posisi duduk, maka makmum wajib mengikuti imam. Jika mau khilafah dari sisi itu tidak mengapa, selama itu bukan perkara rukun. Ya, sebagaimana apa takbir pertama dalam salat takbiratul ihram, tidak boleh makmum mendahului, tidak sah atau menyamai. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam baru takbir Allahu Akbar, baru antum angkat tangan Allahu Akbar. Itu rukun. Jadi seperti itu. Sama dengan niat juga begitu. Sehingga tidak mengapa ketika dalam sholat kita yang tadinya belum sholat wajib, kita ingin berjamaah, siapapun, apakah kita tidak tahu, ya kita yang adalah kita lihat zahir dia, masya Allah menjalankan sunnah, tentu begitu ya. Ini yang lebih bagus ya, tidak sembarangan pula, karena itu bentuk warok dalam beragama. Kita ingin berjamaah, kita nggak tahu apa kita jamaah dan kosong, nggak ada masalah. Kita niat sholat duhur, mungkin kita mukimin 4 rakaat, ternyata kita berjamaah, orang itu jamaah kosong, tetap sah, tidak mengapa ya. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada kewajiban harus sama antara makmum imam, niatnya sama, tidak. Karena ada riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi jangan takut. Kadang-kadang orang tidak tahu. Misalkan, ya karena kita khawatir saja. Kita pernah ditanya ketika kita safar, ada orang pengen senang semangat jamaah sama kita. Bu, saya jamaah kosong, dia tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena tidak tahu ilmunya berarti kan? Atau kadang sampai ketika kita sudah kosor, langsung dia pergi sholat lagi sendiri. Nah, ini karena tidak tahuan, karena minimnya ilmu dia. Padahal tidak ada masalah. Jika antum mukimin, antum berjamaah dengan orang yang memang jamaah kosor, ya antum menyempurnakan yang kurang, kan begitu. Nah, kayak sampai situ dulu. Allah.